Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kita senantiasa menyertai dan memenuhi kehidupan kita semuanya. Dan hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, tidak henti-hentinya hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini, namun sebelumnya Engkau memberkati, mengurapi firman-Mu sehingga firman-Mu menerangi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang bertekun di dalam iman yang benar. Bertekun di dalam iman yang benar berarti percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala keadaan dan tetap setia kepadanya, bahkan ketika kita berada dalam kesulitan yang besar sekalipun, yang besar sekalipun, dan tampaknya Tuhan tidak memperhatikan kita. Dan inilah yang kita sebut sebagai ujian iman. Jadi situasi seperti itulah yang dialami dan dirasakan oleh perempuan Kanaan dalam kisah yang barusan saya kita baca dan dengarkan hari ini. Perempuan Kanaan sangat yakin bahwa Yesus sedang lewat di jalan, di mana jalan mereka itu Tuhan lewat di sana, dan bahwa bagi seorang perempuan ini, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, kuasa yang tidak terbatas, yaitu termasuk dalam menyembuhkan anaknya. Oleh karena itulah, karena keyakinannya lah, maka perempuan ini percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Jadi kerinduan perempuan Kanaan agar anaknya dapat sehat kembali dari keadaannya yang sakit parah telah mendorong si ibu tersebut untuk giat berjuang tanpa rasa malu dan tanpa rasa takut. Perempuan Kanaan ini dia menerobos masuk ke dalam barisan banyak orang yang saat itu berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Dan tujuannya hanya supaya dapat menjumpai Yesus, bertemu dengan Yesus. Jadi perempuan Kanaan ini tidak malu. Dia berteriak dengan suara keras agar Yesus bisa mendengarkan permohonannya, permintaannya, seruannya. Perempuan Kanaan ini tidak menggubris sedikit pun ketika dikatakan saat itu para murid Yesus berupaya untuk menghalang-halangi, bahkan dikatakan menegur dia untuk tidak boleh menjumpai Yesus, untuk tidak boleh bertemu dengan Yesus. Jadi perempuan Kanaan ini melakukan segala cara agar anaknya bisa sembuh dari sakit yang sudah lama diderita oleh anaknya. Jadi sebagai akhirnya kalau kita melihat bahwa hasil tidak mengingkari proses pada saat itu, perempuan Kanaan itu pun dikatakan bisa menjumpai Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kisah perempuan Kanaan mengajarkan kepada kita untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Seluruhnya percayakan kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami, apapun persoalan kita, apapun kesulitan kita, apapun ketakutan kita, apapun kekhawatiran kita, sama seperti perempuan Kanaan tadi, dia serahkan sepenuhnya ke dalam Tuhan Yesus. Sebagai orang beriman juga, iman yang benar
adalah iman yang menyerahkan kepercayaan, keyakinan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi itulah yang disebut iman. Jadi kehidupan kita akan diselamatkan oleh iman yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus juga berkata bahwa karena iman sebiji sesawi itu dikatakan bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau kita beriman dengan iman yang sungguh-sungguh. Jadi apa saja yang kita inginkan, apabila kita memiliki iman yang benar, iman yang dikehendaki Tuhan, yang diinginkan oleh Yesus, maka segala yang kita inginkan, kita percaya Tuhan bisa lakukan. Itu bisa terjadi, itu bisa tercapai. Jadi sebagai orang yang bertekun, sebagai orang yang beriman, dan kita memiliki iman yang benar, kita harus menyadari bahwa kita ini memiliki keterbatasan. Kita ini tidak maha kuasa. Kita memiliki keterbatasan dalam kekuasaan, dalam kekuatan, dalam kepintaran, dalam hikmat kita. Oleh sebab itulah di dalam keterbatasan kita sebagai manusia ada banyak kebutuhan, ada banyak keinginan, ada banyak harapan dan cita-cita di dalam kehidupan kita untuk dipenuhi. Jadi dalam kondisi harapan-harapan kita, cita-cita dan kebutuhan keinginan kita tersebut, ya, jadi kita harus berusaha dengan apa? Harus berjuang dengan penuh daya, dengan segala kemampuan, dengan segenap kekuatan kita, tentunya dengan menyerahkan segalanya dalam iman dan penuh keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak akan menutup mata akan usaha, akan upaya, akan perjuangan setiap kita yang bersungguh-sungguh beriman, yang bersungguh-sungguh mempercayai, yang bersungguh-sungguh meyakini Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena itu orang beriman sangat membutuhkan yang namanya kesungguhan hati. Dan sebagai tanda dari orang yang beriman di dalam kehidupan yang benar adalah mereka memiliki keyakinan, mereka memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh dengan segenap hati mereka kepada Tuhan Yesus. Maka orang beriman di dalam keadaan berbagai apapun, situasi dan kondisi apapun, mereka ini membutuhkan yang namanya ketabahan dan pengorbanan. Kenapa? Karena ujian dan cobaan pasti akan menghiasi kehidupan kita yang kita jalani sebagai seorang yang beriman. Baik itu kehidupan kita waktu kita menjalani rumah tangga keluarga kita, baik itu usaha pekerjaan kita, sekolah, perkuliahan, segala aktivitas kegiatan kita akan ada ujian demi ujian dan dibutuhkan kepercayaan yang penuh kepada Yesus, keyakinan yang penuh kepada Yesus. Karena kita percaya ujian dari iman pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu mari kita belajar untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Dan kita percaya juga dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita mampu menghadapi dan melewati semua masalah, pergumulan, persoalan yang merupakan ujian terhadap iman kita. Dan iman kita akan terbukti di dalam Yesus. Dan iman yang terbukti di dalam Yesus akan menyebabkan kesembuhan, pemulihan, kekuatan, kelepasan, pembebasan, pertolongan dan kemenangan bagi kita. Dan itulah yang dialami oleh perempuan Kanaan tadi, yang bersungguh-sungguh mencari dan mempercayai, bahkan meyakini Tuhan Yesus. Dengan segala keadaan, dengan segala keterbatasannya, dia berusaha dan usahanya itu tidak sia-sia. Demikian juga iman kita, sebesar apapun, sekecil apapun bagi Tuhan Yesus, kalau iman di dalamnya penuh dengan keyakinan, penuh dengan kepercayaan, kita percaya sesuatu yang besar Tuhan akan nyatakan, perkara yang luar biasa, perkara yang hebat, mujizat demi mujizat Tuhan akan nyatakan. Sekalipun iman kita rasanya kecil, tetapi di dalam Yesus kalau kita memiliki kesungguhan hati, apapun bisa terjadi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat hari ini, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami memiliki bukan hanya sekedar iman, tetapi kami bertekun di dalam iman yang benar, yaitu iman yang mempercayakan sepenuh hidup kami, meyakini sepenuh hidup kami dan diserahkan kepada tuntunan pimpinan Tuhan Yesus di dalam kehendak dan kendali Tuhan Yesus. Karena kami percaya apapun bisa terjadi dalam hidup kami, bahkan yang mustahil, yang tidak mungkin bisa terjadi bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman. Dan kami berdoa sepanjang hari ini, biar Tuhan yang ada di depan kami menuntun kami, dan biarlah hidup kami dengan penuh yakinan menyerahkan segala sesuatu yang kami jalani sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya penyertaan-Mu bersama dengan kami. Segala berkat yang Kau janjikan dalam firman-Mu, berkat yang terbaik itulah yang menjadi bagian kami dalam sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.